Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 28 Desember 2022. Gereja merayakan pesta Kana-Kana Suci Martir. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir, kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudaraku terkasih, kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita bagi banyak orang, termasuk orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus. Mereka begitu bersukacita, mereka begitu bergembira. Kegembiraan mereka tidak dialami oleh Herodes. Justru sebaliknya, kelahiran Yesus bagi Herodes menjadi sebuah malapetaka, mengganggu status dan kedudukannya sebagai raja saat itu. Karena itu muncul keinginan dari Herodes untuk melenyapkan bayi Yesus. Mengapa demikian? Karena Herodes merasa tersaingi dengan kelahiran Raja Israel yang baru ini, yakni Yesus. Kemarahan Herodes semakin memuncak karena 3 raja dari timur yang disuruhnya kembali ke Yerusalem setelah mereka berjumpa dengan Yesus untuk memberitahukan tempat kelahiran Yesus, justru pulang ke negerinya lewat jalan lain. Herodes semakin geram dan akhirnya memerintahkan untuk membunuh bayi Yesus dan semua bayi di bawah usia 2 tahun. Tapi Yesus selamat karena orang tuanya sudah membawanya ke Mesir menyelamatkan bayi Yesus. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan martir-martir suci. Mereka meninggal bukan karena mereka bersalah, tapi karena ambisi, karena keserakahan Herodes. Mereka dibunuh karena kehausan akan kekuasaan Herodes. Keserakahan Herodes akan kekuasaan juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Banyak masyarakat kita, terutama anak-anak kita, orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, yang tidak bersalah menjadi korban egoisme para penguasa yang haus akan kekuasaan. Banyak anak-anak kita juga yang tidak bersalah dibunuh, digugurkan karena keserakahan orang tuanya. Mereka mati bukan karena mereka bersalah, tapi karena sikap orang tua yang mementingkan diri sendiri. Karena takut malu, takut nama baiknya tercemar, takut kehilangan kekuasaan. Dan ini sangat menyedihkan. Kita lihat di belahan dunia kita, di sekitar kita, di mana orang karena ambisi kekuasaan mengorbankan masyarakat kecil yang tidak bersalah. Mereka berani melakukan itu demi kekuasaan mereka. Saudaraku terkasih, pesta hari ini bagi saya adalah peringatan bagi kita semua agar tetap menjaga kemurnian hati kita. Hati sebagai tempat tinggal Allah.
Hati yang tidak terkontaminasi oleh ambisi dan keserakahan diri. Sebab dari hati yang suci, hati yang murni, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga berdoa semoga semakin banyak orang yang mulai sadar, membuka hati mereka, menjaga tingkah laku mereka, supaya jangan hanya karena kehausan akan kekuasaan, ambisi keserakahan mereka, mengorbankan orang lain. Semoga semakin banyak orang yang punya hati untuk mencintai, mengasihi sesamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah Dalam.